Hello, hello. Hi, everyone. Good evening. Halo, halo teman-teman, selamat malam. It's me again and with Fena. So this is our third time doing this, random conversation about random topic. Ini ketiga kalinya saya bicara bersama-sama Fena, bicara tentang berbagai hal. So Fena, so today what would you like to ask me? Jadi Fena, hari ini apa yang mau kamu tanyakan pada saya? I love money, Ryan. So I would like to increase my my money. Maybe about selling or something like that. Okay. Saya mau tanya tentang uang malam ini. Kepingin bisa meningkatkan penghasilan saya, mungkin melalui cara berjualan. Or maybe Fena, you can translate yourself. That will be way easier. It's okay. It's okay. It's okay. Yeah. All right. Cool. So about selling, about money. Okay. Cool. Jadi tentang selling, tentang berjualan, dan tentang uang. Oke. So you have decided selling is to get more money? Yes or no? Apakah kamu telah memutuskan bahwa berjualan adalah tentang mendapatkan uang? Ya atau tidak? Ya. Okay. So if you try to sell someone with the intention of, yes, I'm going to get more money, what would that person feel or perceive from you? Kalau kamu berjualan dengan tujuan bahwa kamu akan mendapatkan uang dari orang itu, apa yang akan dirasakan oleh orang itu? Heavy. Rasanya berat. Okay. So that's the very typical access answer. Itu adalah jawaban akses yang sangat tipikal. Well, more likely that will be resistance. Lebih mungkin itu adalah sebuah penolakan. Yes. People have so much judgment and so much resistance about selling, including those who do selling. They have judgments about selling themselves as well. Orang secara umum punya banyak sekali penolakan dan punya penghakiman terhadap berjualan, termasuk juga orang yang melakukan jualan itu sendiri. Exactly. So, Tepat if you sekali. know that someone wants to sell you something, okay, or maybe you suspect someone tries to sell you something, immediately you will have all your protective shell like ready protecting you, rebuild the walls and barriers. Ketika Anda tahu bahwa, atau Anda menduga aja bahwa ada orang yang mau menjual sesuatu kepada Anda, biasanya langsung akan muncul berbagai cara untuk menolak dan melindungi diri dari orang tersebut. So I would say if that's the case, before you approach your client, you already prepared to fail. Kalau dalam kasus seperti itu, kalau Anda mendekati klien Anda, maka sebelum mendekati aja sudah gagal duluan. Because you trigger your clients or maybe your prospect, okay, you trigger their protective self-defense mechanism. Karena Anda telah memicu daya melindungi diri dari sang calon pembeli Anda. Let's say if you have a friend that is doing some sales, and then that friend invite you just to have a lunch, okay? Really, just for a lunch. How would you feel or react to that? Katakanlah Anda ada teman yang mengundang Anda untuk makan siang. Namun orang itu adalah seorang sales. Terus bagaimana Anda
rasanya ketika menerima undangan itu? Okay, so usually there is thinking, oh, you want to sell something, or the person would like to sell something to me. And Otomatis to buy the product because I don't need it. langsung muncul pikiran, jangan-jangan ini orang mau jual sesuatu ke saya nih. Padahal saya nggak inginkan produk dia. And even that person is not trying to sell something for real, but you will still feel like defending. Walaupun orang itu sebenarnya tidak bermaksud untuk menjual sesuatu pada Anda, namun Anda sudah merasa jangan-jangan dia akan menjual sesuatu. So, how many judgments do we all have about selling and also being sold by someone selling something to you? How many judgments do we have about that? Berapa banyak penghakiman yang kita miliki tentang menjual dan juga tentang membeli ketika ada orang yang mau menjual sesuatu kepada kita? A lot. Yeah. Banyak So, sekali. shall we destroy and create all of that? Bersediakah kita untuk memusnahkan dan membatalkan itu semuanya? Yes. Right, wrong, good and bad, punk and pot, all 9 shorts, boys and beyonds. Okay, so very often what will trigger the other person's mechanism, their defense mechanism, is because they can sense you want to sell something. Seringkali kenapa kita bisa memicu mekanisme pertahanan orang itu adalah karena orang itu merasa bahwa kita berusaha menjual sesuatu padanya. They can sense it because you are judging yourself so much for what you are going to sell. Mereka bisa merasakannya karena Andalah yang memberikan penghakiman begitu banyak pada diri Anda tentang Anda berjualan. I'm not saying selling is wrong. Selling is just a process, but when you have so much judgment about it, you make it so heavy. Saya tidak mengatakan bahwa berjualan itu salah, berjualan itu hanya sebuah proses. Namun ketika Anda memiliki banyak sekali penghakiman terhadapnya, Anda membuat hal itu menjadi berat. So you already predetermine your client will reject you, and you need to know how to overcome that. So in your mind, you're like playing the chess. Jadi Anda sudah memutuskan sebelumnya bahwa klien Anda akan menolak, sehingga Anda di dalam pikiran itu sudah mulai menjalankan strategi bagaimana untuk mengatasinya. So it's like, if he say this, I will say this. If he say this, I will say this to counter. Jadi sudah mulai dibayangkan kalau dia mengatakan ini, saya sudah siap jawabannya dengan ini. Dan kalau dia mengatakan itu, saya sudah siapkan jawaban untuk menahannya. So everywhere that we have decided this is what selling is, and selling is like playing a chess in your mind, like overcoming each other, and it's not about creating more. Shall we let's destroy and create all of that now. Jadi dimanapun kita sudah punya cara pandang bahwa berjualan itu adalah seperti sedang bermain catur di dalam pikiran kita, di mana kita harus mengalahkan yang satunya. Bersediakah semuanya untuk dibatalkan dan dimusnahkan? Right, wrong, good and bad, punk and pot, all 9 shots, boys and beyonds. A lot of people think I'm very good with selling. Banyak orang berpikir bahwa saya sangat bagus, pintar dalam hal berjualan. When I introduce something, well, usually what I do is my upcoming classes, or maybe someone else's classes, it creates a lot of interest for many people. Ketika saya berjualan, sebenarnya tentang kelas saya yang akan datang, ataupun kadang tentang kelas dari seseorang, sering kali orang tertarik
dengan apa yang saya sampaikan. So I don't trigger the defense mechanism as much, but I create interest. Saya tidak memicu begitu banyak mekanisme pertahanan diri, namun saya menciptakan sebuah keingintahuan. Yeah, and it's also because of I don't have a point of view of they should choose the class. I never have that. Juga karena saya juga tidak punya pandangan bahwa seseorang harus memilih kelas itu. And see, when you don't have a point of view, your client will feel it. Your client sense like, yeah, I have the freedom to not choose. I don't have any pressure. Then they can have ease. Jadi kalau Anda tidak punya pandangan apapun, maka klien Anda merasa bahwa oh saya punya kebebasan untuk memilih dan saya tidak harus memilih kelas ini. So what would it take for you or whoever doing sales? What would it take for you to always give people choice? And that is the most, I would say, attractive and seductive thing for your client. Bagaimana jika atau apa yang harus dilakukan supaya Anda bisa memberikan pilihan bagi klien Anda? Nah, pilihan ini adalah satu hal yang paling menarik dan paling punya daya membujuk yang bisa saya katakan. Yeah, so that will create a different reality, and it's easier for you to invite people to choose what you are offering. Itu akan menciptakan sebuah realita yang berbeda dan juga menjadi sebuah undangan bagi orang untuk memilih apa yang Anda tawarkan. But unfortunately, in this world, we don't really see that. We always see people trying to force you to buy, to prove I am the best salesperson. Namun sayangnya di realita ini kita tidak melihat banyak hal yang seperti ini. Seringkali orang berusaha keras untuk mendorong orang untuk membeli sesuatu yang dia jual. And one of the reasons why when people try to sell you something, they always use so much force and so much intensity is because they actually function from lack. Salah satu hal yang membuat orang ketika berjualan menggunakan intensitas yang tinggi adalah karena mereka berfungsinya dari kekurangan. So they are like, I have lack of clients. So whenever they see you, they must close the sale. They are like, I must not lose you as a client. Karena mereka punya kekurangan terhadap hasil jualannya mereka, maka ketika mereka bertemu dengan Anda, mereka sudah punya rasa bahwa, oh saya harus menutup transaksi ini atau penjualan ini. And unfortunately, that is exactly what is pushing people away. Dan sayangnya, justru hal inilah yang sesungguhnya yang mendorong orang menjauh dari Anda. But if you don't function from lack, you'll be like, yeah, if you don't want, that's fine. I honor your choice. I have so many other possibilities. Namun kalau Anda tidak berfungsi dari rasa kekurangan, Anda bilang, oh iya, saya menghargai pilihan Anda. Kalau Anda tidak mau membelinya, toh saya ada begitu banyak pilihan lain. So, and when you honor your client like this, even though they don't buy it from you this time, they might come to you next time if they really want something that you have, that you're offering. Namun kalau Anda bisa menghargai klien Anda dengan cara seperti ini, walaupun kali ini dia tidak membeli dari Anda, mungkin lain kali dia akan datang dan membeli dari Anda. And I'm sure this is very different than what you have learned before if you have gone through all these sales technique, sales training.
Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang sudah pernah selama ini Anda pelajari melalui berbagai teknik berjualan, melalui berbagai teknik training untuk berjualan. I have learned a lot of those things as well, but honestly, I don't like those things. I hate them. I cannot force myself to use those things. Saya dulu juga pernah belajar banyak hal-hal seperti itu, namun saya tidak suka itu dan saya benci dan saya tidak pernah memakainya. Because it makes me feel like I'm trying to do something insidious, like I'm trying to sell you something. Karena hal itu membuat saya seakan-akan tersembunyi untuk menjual sesuatu kepada Anda. Okay, let's not generalize this, okay? Some people will prefer method like this. It works for some people, but at the same time, it doesn't work for a lot of people. For example, people like us. It doesn't work for us. Oke, kita tidak juga memukul rata hal ini. Memang dengan cara yang seperti umumnya itu bisa ada juga orang-orang yang suka. Namun kebanyakan orang tidak menyukainya, terutama orang-orang yang seperti kita. So this is actually you realize that doesn't work for you, and you have to find a different way that actually works for you and honor your being. You're like, yes, this is how I prefer to sell, but actually not by selling. Anda menyadari bahwa hal seperti itu tidak cocok untuk Anda, dan yang Anda bisa lakukan adalah menemukan suatu cara yang cocok untuk Anda, dan justru itu bukan sebuah bentuk umum daripada berjualan. So have I changed your perspective in the last 10 minutes with this conversation? Jadi, Fena, apakah saya sudah merubah perspektifmu tentang berjualan dalam waktu 10 menit terakhir ini? Okay, so that's why I'm head selling. Oh, itulah sebabnya saya benci berjualan. Yeah, well, you hate selling is still because you judge selling. Ya, kamu membenci berjualan ya karena kamu masih punya penghakiman terhadap berjualan itu. I don't hate selling, okay? If you hate selling, your life might be very stuck. Saya tidak benci dengan berjualan. Kalau kamu membenci berjualan, maka hidupmu bisa terjebak di situ. Because one thing that you sell is you. You are selling you all the time. Karena satu hal yang kamu jual sebenarnya adalah dirimu. Kamu menjual dirimu sepanjang waktu. Okay? And I don't mean selling your body, I mean selling you. Okay? Saya tidak bermaksud mengatakan menjual tubuhmu, tapi menjual dirimu. Okay, the difference between dirimu and badanmu. Okay? Jadi ada perbedaannya ya antara menjual badanmu dan dirimu. Okay, so what I meant was I don't like those selling method that didn't work for me, that is not honoring me and also not honoring of my client, but I don't hate selling. Saya tidak suka dengan metode penjualan itu yang tidak menghargai saya dan juga tidak menghargai klien saya. Dan saya bukan membenci tentang berjualannya. So for people that they have point of view and resistance about selling, they have to hide themselves. They cannot express themselves freely and easily because they don't want to sell themselves. Kalau orang-orang yang punya penghakiman dan sudut pandang terhadap penjualan, mereka harus menyembunyikan dirinya karena mereka tidak suka dirinya terlihat dan tidak suka menjual dirinya. And actually, no matter what you sell, the first thing that you sell is always you. Dan tidak peduli apapun yang Anda jual, hal pertama yang Anda jual adalah tentang diri Anda. So, for example, will you buy something from someone that you hate?
Sebagai contohnya, apakah Anda akan membeli sesuatu dari seseorang yang Anda benci? No. Yeah. Okay. So Tidak. when you think of selling yourself, what comes to your mind? Ketika berpikir tentang menjual dirimu, apa yang muncul di pikiran? Let me read your mind. I know what you're thinking. What? Oh, mari saya baca pikiranmu, karena saya tahu apa yang sedang kamu pikirkan. And it's not just you. I mean a lot of people as well. How many of you are thinking about prostitution? Dan tidak hanya tentangmu, Fena, tapi berapa banyak dari orang-orang yang berpikir tentang pelacuran ketika mengatakan tentang menjual dirimu? Okay. So, well, as I said, it's not about selling your body, but it's actually for people to know you, for people to receive you, for people to appreciate you. Sekali lagi, bukan tentang menjual tubuhmu, tapi tentang bagaimana orang melihat Anda dan menghargai Anda. So, what else comes to your mind when I say selling yourself? Apa sih yang muncul di pikiran Anda ketika saya mengatakan menjual dirimu? Okay. Very You might hard. not have any word. Yes. Huh? Yes, I don't have any words to describe that, but I have the feeling energy and it's quite heavy. Okay, Saya so how tidak do punya you... kata-kata untuk mengartikan apa yang saya rasakan, tapi saya merasakan sebuah rasa yang berat. So, how would you describe that feeling? Like, will you describe it as like difficulty or what? Bagaimana kamu mendeskripsikan yang kamu rasakan? Apakah mendeskripsikannya sebagai sesuatu yang sulit atau apa? No, it's not about sulit, bukan difficulty. So what is it? The first come out is like pride. Oh, yang pertama muncul adalah rasa bangga. Gengsi ya, gengsi. Sorry, gengsi. Gengsi. Oh ya. Iya. Like, okay, are you saying that it's like you have to put down your pride in order to sell? Apakah maksudnya kamu harus menurunkan gengsimu dalam rangka untuk menjual? Oh, wow. Oh, wah. Such a big judgment about selling, like it's the dirtiest job ever. Sebuah penghakiman yang sangat besar tentang berjualan, seakan-akan itu sebuah pekerjaan yang sangat kotor. Yeah, before I know you. Right. Ya, So, sebelum saya kenal kamu ya begitu rasanya. so how many of you have decided selling is the dirtiest job, the lowest standard ever? Only when you are so poor and you are so cheap, you will do that. Berapa banyak dari Anda sekalian yang merasa bahwa berjualan itu adalah pekerjaan yang sangat rendah, yang hanya akan Anda lakukan jika Anda sangat miskin dan tidak ada cara lain lagi. Everything that brings up times a gazillion, will now please destroy and credit all. Segala sesuatu yang dimunculkan, bersediakan, dibatalkan, dan dimusnahkan. Yes. Right, wrong, good and bad, hot and hot, all nine shorts, boys and beyonds. Wow. I can feel like your whole world shaking. Wah, saya bisa rasakan seperti seluruh duniamu seperti bergetar-getar. Okay, so let me ask you this, okay? Mari saya tanyakan. Think about those branded stuff, the very expensive branded stuff.
Coba pikirkan barang-barang yang bermerek yang sangat mahal. Okay. Okay, so they are premium luxurious stuff. Okay, best standard, but they still sell. Barang-barang premium yang sangat mahal, namun tetap bisa dijual. So do they sell from the point of view of I'm the lowest standard, or do they sell with pride? Like, this is me. Do you want to come and join me? Apakah mereka itu dijual dengan rasa bahwa ini adalah barang murahan, ataukah bahwa ini kan barang berharga kelas tinggi. Apakah kamu mau membeli saya? Dijual dengan penuh rasa berharga. It's not just value, but you're like, hey, come and enjoy me. Like, so you see, it's such a beautiful invitation. Jadi ada sebuah undangan yang sangat indah yang seakan-akan mengatakan, datanglah dan belilah saya. Okay, I did it. Oke, saya dapat. Cool. So, see, this is the problem with selling. I have no idea how we all got so many crazy points of view about selling. Ini adalah masalah dengan berjualan. Saya nggak punya gambaran dari mana kita bisa mendapatkan sudut pandang yang begitu gila tentang berjualan. So that stop all the energy flows, stop all the possibilities, and people cannot play with you. Dan itu menghentikan semua aliran energi, juga menghentikan semua kemungkinan-kemungkinan, dan orang tidak bisa datang dan bermain dengan Anda. And I feel like your perspective about selling just changed again in the last 10 minutes. Like, wow. Dan saya bisa rasakan bahwa perspektif pandanganmu tentang berjualan sudah berubah lagi hanya dalam waktu 10 menit ini. Seperti wow. Okay. So my question for you is, if you truly know you are the best product, how will you sell you? Jadi pertanyaan saya adalah, jika Anda tahu bahwa Anda adalah produk yang terbaik, bagaimana Anda menjual dirimu? Okay, so when you think you have to sell you cheaply, that's probably because of so many judgments about yourself, thinking you have no value. That's why it connects with so many yucky feelings. Kalau Anda merasa tidak bisa menjual diri Anda, kemungkinan besar Anda punya penghakiman atau sudut pandang bahwa Anda sendiri tidak berharga, tidak bernilai, sehingga itu menciptakan sebuah perasaan yang sangat tidak enak. Alright, so I hope I shared some different insight, different perspective for you tonight. Baiklah, saya berharap saya sudah membagikan sebuah pandangan, sebuah pencerahan yang berbeda malam ini. Okay, so this is also why I have been thinking of doing a class called Selling to Invite More Possibilities. Okay, it's from a different space with total different perspective. Inilah sebabnya saya berpikir untuk melakukan sebuah kelas tentang menjual untuk menciptakan lebih banyak kemungkinan. Dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang yang berbeda. And this class is actually for everyone, even if you are not selling things, because the number one thing you sell is you. Dan kelas ini juga untuk semua orang, bahkan yang tidak berprofesi sebagai sales, karena ini adalah berbicara tentang diri Anda. And see, this is the energy that I present to you. I don't have a point of view that I have to force you into this, but I'm like, hey, come play. You will be more of you. Dan ini adalah energi yang ada pada saya. Saya tidak memaksa Anda untuk melakukannya,
Namun saya berkata, hai, mari kita bisa bermain bersama-sama. And you have more of you. The real you can show up in this world. No longer need to hide you. Dan Anda bisa menjadi diri Anda yang lebih utuh. Anda bisa tampilkan diri di dunia tanpa perlu menyembunyikan diri lagi. Alright, so do you have any last question for tonight about selling? Apakah masih ada pertanyaan terakhir tentang berjualan? I just like pop up if selling, like you said that I have no money, so I sell something. So, Barusan muncul di pikiran saya ketika mengatakan bahwa tentang selling. saya About selling. tentang berjualan itu karena saya tidak punya uang, maka saya harus berjualan. Yes, something like that. Okay, so what if selling, it has nothing to do with how much money you have or not have right now? Bagaimana jika berjualan itu tidak ada hubungannya dengan tidak adanya uang atau berapa banyak uang yang Anda miliki? And that's why I said most people function from lack. They are like, I don't have money, I need to take your money. Itulah sebabnya saya katakan bahwa banyak kan orang berfungsi dari kekurangan, merasa tidak punya uang sehingga harus mengambil uang dari orang lain melalui jualan. Or maybe they are proving they are winning. I'm the best salesperson if I can close this sale. Dan juga mungkin membuktikan dirinya sebagai orang sales yang paling hebat kalau dia bisa mencapai target penjualan yang tertentu. And see, that is a very rigid point of view and very linear. That's how everyone function in this reality. Ini adalah sebuah sudut pandang yang sangat kaku, tetap, dan sifatnya linear. Dan beginilah caranya realita ini secara umum berfungsi. And it's not allowing the universe to contribute to you from infinite possibilities. Dan ini juga tidak mengizinkan alam semesta untuk berkontribusi dari ruang yang memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. For me, it's like, okay, I have this beautiful thing. Universe, who desire this? Bring that person to me. Buat saya seakan-akan mengatakan bahwa saya punya sesuatu yang sangat indah di sini. Alam semesta, siapa yang berminat dan bawalah orang ini kepada saya. And clients start showing up at the most random place. Dan klien saya mulai berdatangan dari tempat-tempat, dari berbagai tempat. Totally unexpected. Sama sekali tidak terduga. And usually they are easier, they are nicer people. They don't ask you so many crazy questions and then reject you at the end. Dan biasanya mereka adalah orang-orang yang ramah, yang baik, dan mereka juga tidak bertanya pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, dan juga tidak menolak saya. So my life, I have more ease. A life with ease is an art. Dan hidup saya menjadi jauh lebih gampang. Sebuah kehidupan yang nyaman itu adalah sebuah seni. Maybe one day I can talk about the art of living. One day, someday. Mungkin suatu hari nanti saya akan bicara juga tentang seni kehidupan. Okay, for your life to have more ease, more elegance, more enjoyable. Supaya hidup Anda lebih nyaman, lebih elegan, dan lebih bisa dinikmati. Yes. All right, so I hope you all learned a few things from this quick conversation. Saya berharap kamu bisa mendapatkan pelajaran dari pembicaraan yang singkat ini. So treat yourself as the most wonderful, best product. Perlakukanlah diri Anda sebagai produk yang paling luar biasa. Okay, and have no judgments about selling. Dan tanpa penghakiman apapun terhadap penjualan.
and always, always, always allow the universe to contribute to you. Dan selalu mengizinkan alam semesta untuk berkontribusi padamu. Thank you, Ryan. Thank you so much. Ryan, terima kasih. Thank you, Fena, and thank you, Winda, for translating. Yes. Terima kasih juga, Fena. Terima kasih juga, Winda, untuk terjemahannya. So this is our third conversation. So maybe see you again next month. Ini adalah pembicaraan kita yang ketiga. Oh, bulan depan kita bisa ketemu lagi ya. Okay. So we will look at the energy and see what topic would contribute to you the most and something that most people don't talk about, and we will go there. Nanti lihatlah energi dari sesuatu yang bisa berkontribusi lebih besar untuk Anda dan juga yang tidak orang lain bicarakan, kita bisa bicarakan nanti. Alright, so thank you everyone. Baiklah, terima kasih. Thank you. And Thank see you you, all. Ryan. Bye-bye.